Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Kemarin kan cerita mau kegiatan lomba sama minta bantuan saya untuk melakukan supervisi untuk persiapan lomba. Kira-kira lomba apa tuh kemarin? Di Forum MCE Bahasa Indonesia akan mengadakan lomba video pembelajaran. Lomba video pembelajaran. Di situ sudah mencoba membuat HPP, saya sudah mencoba tapi ini saya itu seseorang yang pada saat mengajar bisa memberikan masukan, memberi supervisi supaya ada mungkin dari yang saya sampaikan ada apa mungkin saya minta bantuannya Bu Dewi. Oke, jadi di sini Bu Banti membutuhkan bantuan saya untuk melakukan supervisi supaya bisa mendapatkan masukan. Kira-kira dari RPP yang Bu Banti buat itu nanti fokusnya mau pada poin apa untuk keperluan lomba? Oh, ini saya mengambil keterampilan membaca. Keterampilan baca. Di sini saya gunakan ini itu metode model pembelajaran CIRC. Oke, jadi keterampilan membaca dalam model CIRC. Itu yang bagaimana gitu? Nah, ini CIRC itu Cooperative Integrated Reading and Composition. Di sini nanti fokusnya siswa nanti kelompok dulu, kemudian saya memberikan teks, nanti anak-anak ini bekerja mandiri di kelompok itu. Sebelumnya tadi sudah saya berikan materi yang saya ambilkan dari video di YouTube. Kira-kira yang ingin Bu Panti harapkan dari latihan nanti pelaksanaan model CIRC ya, itu dikatakan berhasil, nanti apa indikatornya? Nah, apabila nanti peserta didik itu bisa menemukan ide pokok dari ide pokok ya. Berarti mereka membaca dari kemudian setelah membaca dia bisa menemukan, dan dari ide pokok itu nanti apa yang ada di dalam laporan hasil observasinya itu dia akan menemukan objek apa ya yang ada di situ. Jadi dia akan bisa. Berarti itu nanti ada di dalam sintak-sintaknya ya, sintak-sintaknya. Oke, berarti saya sudah paham nanti apa yang harus saya lakukan ketika melakukan observasi terhadap Bu Panti. Baiklah, kita langsung ke kelas ya. Ya, dari kemarin ada tulis saiki uang saiki. Assalamualaikum anak-anak. Silakan disiapkan dan berdoa dulu. Ya, bro. Mas, bro. Bro. Selamat pagi anak-anak. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa? Sakit. Sakit ya. Nah, semoga Rianda cepat sembuh ya. Anak, saya akan bertanya ya. Pernahkah kalian belajar laporan hasil observasi sebelumnya? Kira-kira laporan hasil observasi yang kalian pelajari tentang apa? Yang tentang lingkungan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar laporan hasil observasi untuk mengungkap fakta alam ya secara objektif ya. Nah, pernah nggak kalian melihat hewan itu
tumbuhan yang unik atau mungkin tempat-tempat yang menarik? Pernah enggak? Oke. Nah, kira-kira jenis teks apa ya agar apa itu fakta yang kalian lihat itu bisa kalian sampaikan secara objektif? Kira-kira jenis teks apa? Laporan hasil observasi. Ya, Teks laporan hasil observasi. laporan hasil observasi. Oke, yang lainnya sudah tahu? Ya, seperti yang kalian sudah pelajari ya. Hari ini kita akan pelajari laporan hasil observasi ya untuk mengungkap fakta alam secara objektif. Tujuan kita belajar laporan hasil observasi untuk mengungkap fakta alam secara objektif ini untuk menganalisa atau menemukan ya pokok bahasan di setiap paragraf agar nantinya dalam setiap paragraf kalian sudah menemukan ide pokok ya atau pokok bahasan, nantinya kalian bisa mengetahui kira-kira objek apa yang dideskripsikan. Oke. Sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok dulu yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Sudah ya? Sekarang saya akan menayangkan ya video. Titik 7. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Oke, anak-anak, bagaimana video tadi? Kalian sudah mendapatkan apa yang akan kita bahas untuk hari ini? Sudah. Apa tadi yang disampaikan tentang gagasan pokok? Oke, sebentar. Saya akan membagikan teks. Dari teks yang sudah saya bagikan, nanti silakan kalian baca teks tersebut. Kemudian di lembar berikutnya ada tabel, silakan kalian isikan tabel tersebut. Ya. Nah, setelah itu apabila satu kelompok sudah selesai, boleh mengangkat tangan. Nanti kita tunggu kelompok yang lain. Nah, berikutnya kalian nanti akan menebak apa sebenarnya yang ada atau laporan hasil observasi tersebut. Di sini saya sediakan ada beberapa gambar terkait dengan deskripsi yang ada di teks. Nanti kalau sudah selesai angkat tangan, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan gambar ini sesuai dengan teks yang kalian dapatkan. Sudah paham anak-anak? Oke. Silakan saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Oke, sudah? Kelompok ini sudah? Sudah. Oke, yang ini? Kelompok di sini? Belum, ya. Yang sebelah sana? Sudah. Sudah. Tinggal satu, ya.
Ya. 1 menit lagi sudah hampir selesai. Sudah. Anak-anak, setelah kalian menuliskan ini ada gambar. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Hitungan ketiga kalian mencari gambar dari laporan hasil observasi yang kalian baca. Nah, saya hitung. Sudah siap? Sudah siap ya? 1, 2, 3. Setelah kalian mendapatkan gambar, silakan setiap kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok ini sambil menunjukkan gambar. Satu saja, silakan. Paragraf ke-1, landak laut atau disebut juga bulu babi merupakan hewan laut yang berbentuk bulat dan memiliki kulit pada kulitnya yang dapat digerakkan. Paragraf kedua, bulu babi merupakan hewan omnivora yang menyukai perairan pasang surut bersuhu hangat. Paragraf ketiga, hewan yang juga dikenal dengan nama landak laut ini termasuk hewan yang cukup ditakuti karena di dalamnya durinya tersimpan bisa yang mematikan. Paragraf keempat, duri-duri yang ada pada bulu babi kamu dengan paragraf kelima, rendang bagian tubuh yang ditusuk dari bulu babi selama 30 sampai 90 menit untuk meredakan sedikit rasa sakit dan menggunakan duri yang terasa keras. Bisa ditunjukkan gambarnya bagaimana? Ini yang disebut dengan buli babi. Terima kasih. Berarti kelompok berikutnya silakan hasil yang kalian sampaikan tadi ya, masing-masing kelompok sudah membacakan hasil diskusinya, menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Memang dalam sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf di mana ada satu paragraf yang mengandung pokok bahasan atau pokok pikiran. Ya. Dan dari hasil diskusi kalian sudah bisa menemukan gambar yang sesuai dengan laporan hasil observasi yang kalian baca. Anak-anak, sebagai refleksi untuk pembelajaran hari ini, kira-kira tadi kalian belajar apa? Belajar apa? Ya, ya, laporan hasil observasi. Terus yang kalian observasi apa? Dari observasi sebuah apa? Ya, hewan. Oke. Nah, kira-kira yang sudah kalian dapatkan itu hasil observasi sebuah hewan. Kira-kira setelah itu kalian bisa melakukan apa? Setelah belajar tentang laporan hasil observasi, kemudian kalian baca menemukan pokok pikiran, kira-kira berikutnya kalian bisa menggunakannya untuk apa anak-anak? Untuk membuat untuk menyusun sebuah laporan hasil observasi. Ya. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak untuk hari ini? Nah, untuk berikutnya kita akan melanjutkan materi kita tentang laporan hasil observasi ya. Seperti yang sudah kalian sampaikan, kita berlanjut menulis laporan hasil observasi. Oke. Anak-anak, mungkin 1 jam pelajaran ini cukup kita lewati ya.
Karena waktu berakhir, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Bu Panti, kita sudah melaksanakan pembelajaran persiapan dari lomba yang akan Bu Panti ikuti ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, supervisi tadi, modal yang Bu Panti bawakan kan SAI ARSI itu untuk menemukan ide pokok hasil observasi. Nah, dari hasil pengamatan saya itu sintak-sintak dari SAI ARSI itu sudah semua terlampaui dengan bagus ya. Namun di situ ada beberapa hal dari pengamatan saya yang masih sedikit kurang, yaitu di persiapan. Tadi kan di dalam perlengkapan kan ada proyektor ya. Jadi ada kendala tadi ketika pemasangan proyektor ya. Jadi memakan sedikit waktu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah bagus dibentuk kelompok ya. Jadi dalam posisi kerja kelompok, diskusi kelompok tadi kan di bagian depan kan tempat duduknya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu kan terlalu mepet sehingga di situ ada kelompok belakang yang tidak terjangkau oleh pembantu, sulit untuk karena mau ke belakang sulit tadi itu. Terus di situ ada, saya sangat menarik perhatian saya ketika Bu Panti memberikan gambar supaya anak-anak mengambil gambar sesuai hasil deskripsinya. Tadi kan sangat antusias sekali anak-anak. Itu kan menunjukkan suatu keberhasilan dalam belajar. Selain mereka berhasil menemukan ide pokok. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi bagus sekali dari media yang bukan disiapkan sehingga anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira untuk selanjutnya ini Bu Panti dari dua hal kekurangan tadi, kira-kira apa yang Bu Panti lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Untuk perlengkapan Bu Dewi ini sepertinya sebelumnya saya sudah harus meyakinkan juga untuk alat-alatnya, kemudian saya persiapkan dulu, saya yakinkan dulu, baru nanti kita bisa melakukan pembelajaran. Karena memang tadi pada saat ini ya kendala keterbatasan untuk mengoperasikan ini juga memberikan sampean ke anak-anak juga masih belum, waktunya sudah mepet. Jadi itu nanti berikutnya saya persiapkan itu untuk teknis perlengkapan. Untuk yang tadi yang kedua, yang itu itu kendalanya karena mejanya Bu Dewi. Nanti akan saya atur lagi, saya atur ulang sehingga nanti ada selang di mana saya bisa menjangkau kelompok yang belakang. Iya memang kasihan kelompok belakang belum mendapatkan perhatian jangkauannya ya. Kedepannya nanti saya mencoba kalau kelompok, nanti untuk meja itu saya benahi supaya ada akses jalan untuk saya bisa menjangkau kelompok yang belakang. Ya, tapi sebenarnya tadi tujuan utama dari capaian itu menentukan ide pokok paragraf hasil observasi itu sudah tercapai sebenarnya. Hanya ada beberapa kendala. Nah, saya kira untuk kedepannya diperbaiki supaya nanti Bu Panti dalam melaksanakan lomba juga dapat mendapatkan hasil yang diharapkan. Terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Nanti ini juga akan saya jadikan solusi terbaik apa yang saya alami, kekurangan-kekurangan yang saya alami. Terima kasih. Sama-sama. Sudah.